Kematian mungkin merupakan hal yang paling ditakuti oleh manusia dalam hidup ini. Apalagi jika kematian itu datang secara tiba-tiba dan tak terduga, seperti kematian para pemain basket ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Ina Basketball. Pada hari ini saya akan membahas 6 pemain basket yang tak sadarkan diri dan kemudian tewas di tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Nomor 6. Emil Izovich. Emil Izovich merupakan pemain basket berusia 21 tahun yang membela tim basket Hawaii Pacific University. Jadi kejadiannya seperti ini. Saat itu tanggal 18 Desember 2018, tim yang dibela Emil berhadapan dengan tim basket Southern Nazarene University. Pada saat halftime, Emil yang sedang duduk di bangku cadangan tiba-tiba saja pingsan. Pihak medis setempat berusaha menyadarkan Emil, namun ternyata Emil mengalami masalah penyakit yang lebih serius. Emil pun kemudian dibawa ke rumah sakit dan 8 hari setelahnya, ia dinyatakan meninggal dunia. Kematiannya membuat sedih keluarga serta rekan setimnya di kampus. Saat hari kematiannya, seharusnya tim basket Hawaii Pacific University bertanding dengan tim Texas Christian University. Tapi kedua tim sepakat untuk tidak bertanding di hari itu, demi menghormati kepergian Emil Izovich. Nomor 5. James Hampton. James Hampton merupakan remaja yang membela tim basket yang bernama Team United. Saat itu James dan timnya mengikuti turnamen basket yang diadakan oleh Nike. Dan turnamen itu pun rupanya juga menjadi turnamen terakhir yang James ikuti. Pada salah satu pertandingan di sana, James yang baru saja mencetak poin tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. James memang dikenal memiliki riwayat kejang-kejang, dan menurut ayahnya, ini bukanlah pertama kalinya James tak sadarkan diri di lapangan. Tim medis di sekitar lapangan memeriksa kondisi James, dan mereka menemukan bahwa James sepertinya mengalami masalah yang lebih serius dibanding kejang-kejang saja. Tubuhnya lemas, dan ia tidak sadarkan diri. James pun kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, dan tak lama kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia. Tim medis menyatakan bahwa penyebab kematian James adalah serangan jantung. Ayah dari James yang mendengar kabar tentang serangan jantung ini mengaku kaget, karena selama yang ia tahu, anaknya belum pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Salah satu NBA legend, Scottie Pippen, turut berduka atas kematian James. Ia menyatakan rasa turut berdukanya lewat akun Twitter pribadinya. Nomor 4. Kevin Whiteman. Kevin Whiteman merupakan seorang guard kelahiran tahun 1985 yang membela tim Ovarense di Liga Portugal. Saat halftime, Kevin yang saat itu berada di locker room tiba-tiba saja terjatuh. Tim medis setempat berusaha menolong Kevin dengan membawanya ke rumah sakit. Namun tak lama setelahnya, ia dinyatakan meninggal dunia. Dokter setempat menyatakan bahwa penyebab dari kematiannya adalah serangan jantung. Nomor 3. Hank Gathers. Hank Gathers merupakan pemain basket kuliahan yang membela Loyola Marymount University. Ia dikenal sebagai pemain yang sangat hebat. Dan bahkan saat itu ia diprediksi oleh banyak orang akan menjadi salah satu top picks pada NBA Draft tahun 1990. Musim terbaiknya bersama Loyola Marymount University adalah musim 1988-1989, di mana saat itu ia memimpin NCAA Divisi 1 dalam hal points per game dan rebounds per game. Ia mencatatkan rata-rata 32,7 poin per game dan 13,7 rebound per game. Hank menjadi pemain kedua sepanjang sejarah NCAA Divisi 1 yang berhasil memimpin turnamen dalam hal poin per game dan rebound per game. Beberapa tokoh NBA terkenal seperti Magic Johnson dan Shaquille O'Neal bahkan mengakui bahwa Hank merupakan pemain yang hebat. Sayangnya, pada tanggal 4 Maret 1990, tepatnya saat timnya berhadapan dengan Portland Pilots, Hank yang baru saja selesai mencetak poin tiba-tiba terjatuh. Orang-orang di sekitar sempat mengecek keadaannya dan saat itu Hank berusaha untuk bangun dan berkata, "I don't want to lay down." Dan beberapa saat kemudian, ia berhenti bernafas. Hank sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tetap tidak dapat diselamatkan. Hasil otopsi menyatakan bahwa Hank terkena semacam penyakit jantung yang bernama kardiomyopati hipertrofi, kondisi di mana salah satu bagian dari dinding jantung tiba-tiba menebal, membuat jantung tidak dapat berfungsi secara optimal. Untuk mengenang dan menghormati Hank, teman akrabnya, Bo Kimble, selalu melakukan free throw pertamanya dengan tangan kiri, sama seperti layaknya yang dilakukan oleh Hank. Nomor 2. Zeke Upshaw. Zeke Upshaw merupakan atlet basket yang bermain untuk tim Grand Rapids Drive di NBA G League.
Peristiwa menyedihkan ini terjadi pada tanggal 24 Maret 2018, di mana saat itu timnya Zeke berhadapan dengan Long Island Nets. Pada saat pertandingan hanya tinggal tersisa 40 detik, Zeke tiba-tiba saja terjatuh tak sadarkan diri di lapangan. Para pemain dan ofisial yang berada di bench menunjuk ke arah Zeke yang terjatuh dan meminta wasit menghentikan pertandingan. Zeke pun kemudian segera dibawa ke rumah sakit setempat. Namun 2 hari setelahnya, ia dinyatakan meninggal dunia. Sebagai tanda penghormatan, tim NBA Detroit Pistons mengadakan doa bersama sesaat sebelum pertandingan pada hari kematian Zeke. Nomor 1. Wes Leonard. Wes Leonard merupakan seorang remaja berusia 16 tahun yang bermain untuk tim basket sekolahnya, yaitu Vanderbilt High School. Kisah tragis Wes Leonard ini saya tempatkan di nomor urut 1 karena kisah ini memang benar-benar unik dan tragis di saat yang bersamaan. Saat itu tim yang dibela Leonard berhadapan dengan Bridgman High School. Saat detik-detik akhir babak overtime, layup dari Leonard membuat sekolahnya unggul 2 poin, sekaligus membuat sekolahnya memenangkan pertandingan atas Bridgman. Saking gembiranya, seluruh penonton yang ada di sana langsung berlarian ke lapangan menghampiri Leonard. Namun, tiba-tiba hal aneh terjadi. Leonard yang baru mencetak game-winning shot tiba-tiba saja terjatuh tak sadarkan diri. Leonard sempat dibawa ke rumah sakit, namun 2 jam setelahnya, ia dinyatakan meninggal dunia. Itulah tadi 6 pemain basket yang tak sadarkan diri dan kemudian tewas di tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Kejadian seperti ini sebenarnya sangatlah jarang terjadi dalam dunia basket. Dan semoga saja hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Baiklah, sekian video pada kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.